lagi dari langit injek bumi lagi. Kita akan bahas sesaat lagi di Anak Gawang episode terbaru. Kita bahas secara keseluruhan dulu lah, Bang Ikin, gimana ngeliat kiprah timnas di 2 pertandingan jeda internasional kali ini? Timnas kan menang lawan Cina ya itu udah sesuai prediksi dan sesuai harapan lah. Ya. Terus kalah sama Jepang juga sebetulnya realistis sih, maksudnya gue juga nggak juga yang akan yakin kita menang ya, cuman nggak 6-0 juga sih sebetulnya gitu, itu di luar dugaan sih. Skornya di luar dugaan, kalahnya sih sesuai ekspektasi, tapi kalau skornya itu yang terlalu besar menurut gue. Harusnya ya kalaupun kalah setengahnya lah. 3-0 masih gue maafin lah. Kalau 6-0 tuh kayak selain kalah 6-0 nggak nge-shoot juga, sebelumnya ngapain aja tuh pemain 90 menit. dan itu Jepang pakai lapis kedua ya, meskipun lapis campuran kedua ada beberapa maksudnya setidak menurunkan tim utama ya Jepang still depan gitu. Jepang ya tetap Jepang begitulah gitu kualitasnya. Menurut gue sih Jepang itu udah bukan level Asia kayaknya ya. Jadi itu emang udah level dunia lah. Jerman aja disikat. Jerman Spanyol ya dikalahin kan, ya apalagi King Indo. aduh mana King Indo. Kalau buat koplo ini di perbincangan sosmed ada yang bilang ngebandingin kekalahan Jepang yang sekarang dengan yang sebelumnya yang dipegang STY. Nah, ini gimana koplo lu ngeliatnya pertandingan yang Jepang itu lumayan ya kalau yang di GBK ya? Kita nge-shoot 7 Ya. kali kok. 7 kali Ya. dan kita bisa nahan Jepang selama 30 menit 0-0. Nah, gimana? Kalau dilihat sih memang dari segi permainan nih, justru gue melihatnya dari segi Jepang ya. Pemain-pemain Jepang yang diturunkan oleh Hajime Moriyasu ketika pertandingan timnas kemarin lawan timnas di Osaka, itu rata-rata pemain-pemain yang diberikan jam terbang selain Takefusa Kubo, Wataru Endo dan lain-lainnya. Nah, itu salah satu masalah di timnas, karena pemain muda otomatis nyari jam terbang dan nyari kepercayaan diri serta nyari simpati ke pelatih kan supaya dia tetap masuk tim nasional Jepang. Kalau dari segi permainan dari Patrick Kluivert dibandingin yang sebelumnya itu kita nggak bisa membanding-bandingkan ya, karena situasinya jelas situasi tim berbeda ya kan, situasi dukungan penonton juga berbeda, main di GBK ya kan, itu kita nggak bisa banding-bandingin lah kayak gitu, karena situasi tim pun kalau ketika kita berkaca sebelumnya di GBK itu full tim Jepang tuh yang bermain ya kan, full tim pemain-pemain Eropanya tuh bermain ketika itu ya kan. Nah kalau yang sekarang kan enggak nih, campuran kayak gitu kan, ada beberapa faktor yang tadi gue sebutkan sebelumnya, dan di timnas sendiri juga ada beberapa yang nggak bisa main, kayak misalnya Kevin Verdong kan dijaga supaya nggak dapat kartu kuning, nanti di round 4 malah jadi masalah gitu. Jadi sosok nggak bisa dibandingkan, tapi dilihat dari kacamata orang awam, permainan timnas semalam kalau dibanding yang sebelumnya lebih jelek sih. Gitu. Ya, kekalahan ini kan juga menampar kita dengan kenyataan bahwa sebenarnya timnas kita tuh belum layak, masih jauh. Belum apa-apa. Dan salah satu sorotan yang bahkan sebelum pertandingan ya udah rame, ada beberapa yang ngebahas soal dana timnas, yaitu sampai 200 M sih. 277 miliar ya? Ya betul nggak? Itu yang dari pemerintah ya? Ya dari sebelumnya 197 ya. Lupa dah pokoknya. Ya dari 197 ke 277 itu kalau nggak salah ya. Nah itu sebenarnya pertanyaannya, dananya itu buat apa? Apakah buat karena Pak Erik bilang naturalisasi itu nggak ngeluarin biaya, kalau kemana mau datang sendiri. Nah itu apakah dengan hasil ini sesuai dengan dana tersebut? Gimana nih? Bikin dulu deh. Bahkan sebetulnya ya Pak PSSI itu beberapa kali baik lewat PSSI langsung maupun lewat lini bisnisnya mereka sekarang ya GSI, mereka itu selalu menekankan bahwa sebetulnya bahkan dana yang didapat dari pemerintah itu kurang sebetulnya, sekitar 200-an miliar itu kurang sebetulnya. Kisaran mereka itu untuk menghidupi semua timnas
kelompok timnas dari mulai timnas U16 putra, timnas U16 putri sampai senior putra sampai senior putri itu tuh kalau gua nggak salah itu pernah disebut di angka 700 sampai 800 M. 700 800. Berarti kan artinya kalau dari itu 270-an M berarti kan sebenarnya masih kurangnya masih banyak gitu kan. Nah, apa namanya tuh makanya ya itu timnas kan apa untuk menutup kekurangannya itu mereka kan ngambil apa ini sponsor kan, kayak memperbanyak sponsor lah. Gue sih gak tahu ya apa aturannya untuk tim nasional itu, apakah karena sempat juga ramai kan yang apa namanya tuh meskipun sih menurut gue dimulai beberapa match terakhir ini udah agak better lah perlakuan ke media ya. dari PSSI atau GSI itu yang ngasih kesempatan media untuk meliput itu menurut gue udah ada jauh perbaikan lah dibanding sebelumnya kan. Sebelumnya kan sempat ramai juga ya yang media tuh agak dipersulit lah, bahkan sampai ada yang nyeletukan ini kan timnas dapat dana dari negara gitu. Kita kan media juga apa namanya tuh untuk kepentingan publik lah gitu kan. Timnas kan untuk kepentingan publik harus di apa ya, nggak boleh bahasa itu nggak boleh dikekap sendiri lah, tapi sih setelah rame-rame waktu itu ya udah ada perbaikan sih sebetulnya ya untuk dari segi perlakuan ke media gitu. Kiriman bahan konferensi pers dari misalnya kalau main di luar negeri itu udah lumayan cepet. Kalau dulu kan bisa 1 hari setelah tuh orang udah ngomongin apa gitu, kita baru bikin berita yang kemarin-malam kan nggak ini juga. Tapi sekarang sih kalau itunya udah membaik lah, udah oke lah. Cuman ya untuk soal apa namanya tuh si uang anggaran yang dipakai kemana aja sih kayaknya PSSI belum terbuka juga sih ya. Belum transparan. Misalnya si 270 M itu dipakai berapa untuk TC timnas, dipakai berapa untuk pembinaan kan timnas kayak ke TC luar negeri kan kayak U16, U19, putra putri itu kan pasti pakai uang itu kan, Itu baru cair ya, gitu tuh ya. Yang mana 207 itu? Kayaknya sih, gue lupa dah. Tapi biasanya sih cairnya termin kan kayak gitu tuh, nggak langsung 200, nggak langsung kelontor 200 gitu. Jadi termin pertama, biasanya sih gitu ya, setahu gue ya kalau dana kayak. Tapi yang di masalahnya lain juga muncul kecemburuan dari cabur lain. Melihat timnas sih 270, ya kalau misalnya kita tutup mata dapat jam lagi ya. Jam Rolex. Habis dapat jam kalah di Banten. Yang pertanyaannya kan mereka bisa bilang yang dari cabur lain ya gue berprestasi dapat emas bahkan di Olimpiade. Bahkan dipulangin katanya ya. Iya, TCL tuh dipulangin tuh. TC-nya dari Zoom dipulangin. Lo gimana lo melihatnya ada dinamikanya lah tentang pendanaan ini? Kalau dari pendanaan dinamikanya pasti cabur-cabur lain cemburu lah, ya kan? Tapi kan kita melihat desain besar olahraga nasional itu, sepak bola itu salah satu masuk ke dalamnya. Ada bulu tangkis, sepak bola, basket kalau nggak salah. Dibedain dua. Dibedain dua ya? Olahraga kelompok, prestasi sama olahraga. Gue lupa bahasanya dah. Populer atau apa gitu ya. Si sepak bola ini ada di lini sama basket, bulu tangkis. Sebenarnya kalau dengan dana segitu, gua sih sangat menyayangkan APBN itu dipakai pembiayaan timnas. Gua sangat menyayangkan. Kenapa? Karena timnas itu yang tadi balik lagi, timnas itu udah punya segi komersialnya, udah punya hak-haknya sendiri dari pihak sponsor kayak gitu. Menurut gua sih itu lebih baik digunakan dengan itu. Apalagi kok dengan cerita sebelumnya tuh timnas tuh eksklusivitas banget ya kan, media bakal nggak bisa kayak gitu. Bahkan gua ngecek di Haki itu, menurut gua dengan duit APBN itu duit pajak ya, duit rakyat gitu kan, lebih baik membangun infrastruktur pembinaan usia muda dari bawah. Gue inget kemarin kata Mitoma tuh, ya kan, dia nggak takut sama Indonesia selama Indonesia menerapkan sistem naturalisasi. Dia bakal takut dengan Indonesia kalau Indonesia menggunakan sistem pembinaan yang berjenjang kayak Jepang. JFA aja itu kita buka situs webnya,
itu dia publikasi roadmap dia 20 tahun, 10 tahun ke depan itu dia mau ngelakuin apa, itu bisa dilihat jelas oleh publik. Nah sekarang gue mau pertanyakan, roadmap PSSI ada nggak di web PSSI? Dibangga-banggakan itu mulu. Garuda mendunia. Nah itu gue selama ini kan roadmap PSSI itu hanya bisa dilihat dengan kalangan-kalangan pejabat ya, voters kayak gitu-gitu, bahkan dengan gampangnya kita udah menyerahkan roadmap ke presiden FIFA Gianni. Tapi di level publik ini juga harus terbuka, karena uang yang dipakai timnas ini uang rakyat kayak gitu. Jadi memang harus terbuka ke publik kayak gitu, transparansinya kayak gitu. Kalau misalnya dipakai dengan pembiayaan timnas, gue lebih baik itu uang untuk sepak bola nasional secara menyeluruh, pembinaan usia muda, kita galakan kompetisi SD, SMP, SMA sampai universitas kayak gitu. Jadi memang berjenjangnya bagus. Gue tidak mengesampingkan pemain-pemain naturalisasi ya, keturunan itu menurut gue mereka udah berjuang membela negara Indonesia, tapi kita kedepannya nih bikin roadmap yang benar-benar bagus kayak gitu sih. Karena PSSI aja sampai sekarang ngegulirin Liga Putri juga masih ini kan, masih istilahnya masih. Jangan kan Liga Putri lah, Liga ya usia dini aja kebanyakan pihak swasta kan. Ya enggak ini. Enggak, maksudnya jangankan Liga Putri atau usia dini. Kompetisi profesionalnya aja cuma satu kan, maksudnya nggak ada kompetisi pendamping gitu, nggak ada cup, sehingga kan pemain-pemain yang selama ini kurang dapat jam terbang di liga kan seharusnya kan bisa main di cup itu gitu. Kayak contoh misalnya Liga 2 itu cuma berapa bulan sih kompetisi? 4 bulan, 3 bulan. Jadi kalau paling gagal lama, melaju ketika dia gagal melaju ke 8 besar atau dia gagal melaju ke semifinal final, udah kontraknya cuma segitu, dia udah nggak bisa berkompetisi lagi kayak gitu kan. Nah itulah adanya misalnya Piala Indonesia yang berjenjang kayak gitu. Tapi sebetulnya yang menarik juga soal kompetisi itu, meskipun ini luarnya aja ya, kalau dibahas ini kepanjangan dan keluar konteks. Maksud gue gini loh, gue sih memahami juga ya, bukan memahami, gue sih gak tahu nih ya, turnamen Piala Indonesia ini gak diadain itu karena PSSI-nya gak mau atau klubnya gak mau. Karena yang klub-klub itu buat hidup di liga aja sebetulnya udah ngos-ngosan, karena balik lagi kita ini terlalu luas gitu negaranya. Satu tim aja dengan sistem liga sekarang gitu, Liga 1 lah dengan full kompetisi kan, satu kali away misalnya away ke Kalimantan dah, karena udah ada Biak lagi, sekarang udah Papua kan. Misalnya Biak musim depan main di Papua nih, main tim yang dari Sumatera lah, karena main Padang misalnya, dia harus away ke Papua berapa tuh gitu. Makanya sih menurut gua juga perlu dibedah lagi nih soal kompetisi ya, gitu sama formatnya gimana sih caranya supaya si klub ini juga nggak terlalu ngos-ngosan. Kasihan juga sebetulnya klubnya gitu, karena industri sepak bola kita juga belum terbangun sepenuhnya. Oke, kita sekarang bahas roadmap sepak bola Indonesia jelang putaran keempat. rencana Pak. Ini gimana ngeliatnya? Lawan-lawannya bisa nggak Ikin jelasin lawannya siapa aja, nanti mainnya di mana, peluangnya gimana? Babak 4 ini kan kalau nggak salah tadinya tuh bidding ya tuan rumah tuh ya, gue lupa bidding. Ada bidding bahkan tadinya harusnya, cuman belakangan beredar kabar Arab Saudi dan Qatar kan yang ditunjuk sama FIFA untuk untuk jadi tuan rumah. Gue nggak tahu tuh apa latar belakang dibalik penunjukan Arab Saudi dan Qatar. Kalau bicara misalnya tim terbaik, mungkin lebih fair yang jadi tuan rumah misalnya tim terbaik di babak ketiga gitu yang lolos babak 4 itu lebih fair. Kalau itu yang dipakai, tadi gua cek itu harusnya yang jadi tuan rumah tuh Uni Emirat Arab sama Arab Saudi. Qatar nggak masuk karena Qatar di bawah Uni Emirat tuh secara poin ya. Kalau Arab memang kalau yang dipakai sistem itu Arab bisa gitu memenuhi syarat lah. Cuman kalau penunjukan langsung itu yang mesti agak sedikit dipertanyakan. Bahkan kan Irak protes kan, mau nggak salah dia kirim surat bawa-bawa nama Indonesia lagi. Iya, ada Indonesianya. Irak ngirim surat resmi kan ke FIFA bahwa meminta
kalau nggak salah minta netral ya, minta Ya, di tempat netral. netral gitu. Dan memang sih menurut gua idealnya memang di tempat netral, karena ini kan ini tuh babak 4 ini krusial banget karena yang lolos cuma satu tim. Dua. Ya maksudnya kan dibikin dua Ya. grup, jadi satu-satu juara grup, jadi 2 tim. Dan ini cuma satu kali gitu, nggak home away gitu. Jadi single match. Jadi satu apa namanya itu? Satu tim main 2 kali kan berarti. Jadi bener-bener hidup mati gitu. Jadi harus kalau Arab Saudi atau misalnya katakanlah salah satu peserta yang jadi tuan rumah itu kan akan jadi keuntungan untuk si tuan rumah itu gitu. Katakanlah misalnya Arab sama Qatar tuan rumahnya. Ya kemungkinan besar yang lolos mereka 2 aja gitu. Yang tim-tim selain mereka kansnya mungkin akan mengecil gitu. Makanya sih menurut gua akan lebih fair digelar di tempat netral sih menurut gua ya. Dan untuk lawan-lawannya atau tim-tim yang udah lolos itu dari grup A itu tak salah gua. Grup A itu Uni Emirat Arab, Qatar. Ya dari grup A itu Uni Emirat Arab sama Qatar. Grup B Irak, Oman. Grup C Arab Saudi sama Indonesia. Pasti Indonesia tim di luar Arab ya. Iya ya. Iya semua Arab ya. Semua Arab. Oh iya benar. Satu-satu dikepung Timur Tengah. Indonesia dikepung Timur Tengah. Oke. Pot 4 kita ini. Pot terakhir, pot 3 udah kan ntar setahu gua dibagi di pot-pot juga dan itu berdasarkan peringkat FIFA. Ya, dan artinya kita nggak akan satu tim sama Oman. Satu grup sama Oman. Berarti peluang kita kita akan satu tim satu grup sama yaitu kalau nggak Uni Emirat Arab, Qatar, ketemu lagi Irak sama Arab Saudi. Nah, kalau lu sekarang Pro bicara peluang dengan kekuatannya kan tadi lawan-lawannya disebutin. Gimana peluang timnas dengan melihat permainan kemarin? Berat. Tapi harusnya kalau lawan Timur Tengah ini ya kayaknya ya maksudnya banyak faktor sih kalau lawan Timur Tengah tuh banyak faktor kayak misalnya faktor wasit itu kita juga bisa melihat ya kan. Ya, faktor tuan rumah ya kan. Cuaca ya gitu kan. Karena rencananya PSSI juga bakal menggelar uji coba lawan Kuwait dan Lebanon ya bulan September sebelum ini. Ini mainnya di Oktober kan. Nah, simulasi. Kalau dengan lihat peluang yang ada, kalau kita misalnya kita nggak bisa segrup sama Oman ya. Katakanlah gue kalau pengen milihnya tuh segrup sama Irak sama Arab Saudi dibanding Qatar dan UEA ya. Kayak gitu. Karena kita udah tahu nih cara permainan mereka gimana, lawan Arab gimana, lawan Irak gimana kayak gitu kan. Jadi kita udah tahu gitu kan. Kalau misalnya lawan Irak dan Arab Saudi, gue agak pede sih untuk misalnya timnas Indonesia bisa paling nggak melaju ke playoff ya, ke round 5. Nah tapi di kalau misalnya kita maju ke round 5 ini capek banget. Kita misalnya maju kita lawan yang grup sebelah nih, yang maju ke playoff juga. Habis itu kita menang lagi, kita baru playoff lawan antar konfederasi ya gitu kan. Jadi perjalanannya masih panjang kayak gitu. Kalau misalnya dari grup, kalau misalnya segrup sama Irak sama Arab Saudi gue pede. Tapi kalau segrup ada Qatar, gue kayaknya agak sulit karena kita jarang gitu melawan Qatar ya kan. Belum tahu karakternya kayak gimana. Paling banter. Piala Asia kan kemarin kita satu grup sih sama Qatar. Piala Asia. Enggak. Kita sama Irak. Piala Asia sama Irak. Piala Asia U23 iya sama Qatar. Oh iya. Jadi level umur kita sering berjumpa sama Qatar, tapi kalau di level senior jarang. Gitu. Pelatihnya ini apa ya? Lopetegui ya? Pildun bos. Gitu. Yang punya Cuma kalau gua berkaca kita lolos ke Piala Dunia, kayaknya harus benar-benar pemain kita tuh harus benar-benar kalau ditambah naturalisasi lagi harus tambah naturalisasi gitu kan. Yang menarik nih, apakah dengan sekarang ada beberapa pos yang perlu ditambah? Nih kita kalau lu datangin naturalisasi buat kedalaman squad mah ya. Kalau mau sih langsung aja jadi first team gitu, naturalisasinya jangan yang nanggung. Kayak gini kan kayak kemarin tuh netizen bilang kan kita lawan Jepang wajar Jepang rank 15 dunia ya kan. Jepang rank 1 Asia gitu kan. Tapi bos, kita main Piala Dunia level lawan kita tuh kayak Jepang gitu kan. Gak bisa kita apa sih namanya tuh? inferior. Bukan inferior apa sih? Lupa kan? Mewajarkan. Iya, mewajarkan. Mungkin
Kok lu udah bingung nih ngomongin lu coba. Apa nih? Apakah ada nanti pemain yang akan datang, gosip-gosipnya? Kalau lu pengen datang posisinya apa gitu? Kan yang terakhir pemain katakanlah pemain yang lumayan terkenal kan Jairo itu kan. Ya. Cuman meskipun update belum ada update lagi nih dari PSSI terakhir kan kalau nggak salah kayaknya ada kendala di dokumen deh kayaknya Jairo. Kalau nggak salah. Lagi nyari dokumen keturunannya kan? Nggak tahu lah kalau itu. Itu Suriname kalau itu Jairo itu ya. Jawa Suriname kan. Pokoknya apa namanya itu Pascal Strui kan itu kan yang sempat rame itu. Jairo, Yonatan. Emiliano Jonathan. Ada 3 atau 4 kayaknya. Ya kita ini kan berarti tinggal berapa bulan nih? Itu kan Oktober ya. Ini Juni, Juli, Agustus, September 3 bulan. Ya gua nggak tahu lah apakah PSSI akan menambah pemain atau enggak. Pemain atau enggak meskipun gue sih tetap pakai apa ya? Gue sih tetap pakai ini gue ya. Susah instan masuk value-nya tuh kecuali lu jadi tuan rumah. Jadi kayaknya sih berat ya. Ngelihat kita kemarin main lawan Jepang kayak gitu, bahkan lawan Cina pun kita menang 1-0 ya. Penalti. Lawan Jepang, gitu. Matt Hilgers adalah satu sosok yang value-nya paling tinggi di timnas. Kita masih di level ini nih, tapi karena terlalu digaung-gaungkan, akhirnya masyarakat tuh ngerasa kita ada di sini gitu, padahal kita masih di sini, dan itu menurut gue yang gak sehat lah gitu menurut gue. Jadi mari kita kembali menginjak bumi, teman kalau saudara-saudara setanah air. jangan dulu kepikiran sono kita. Ya, sekarang ini deh, persentasenya berapa persen kira-kira buat lolos langsung sama playoff? Persentase lolos langsung berapa kok? Gua kalau langsung dari babak 4 berarti ya? babak 4 berarti ya? Iya, peringkat 1 berarti di grup 40 lah. 40. Oke. Kalau peringkat 2-nya? Peringkat 2-nya 50 lah. 50. Bikin lebih kecil nih kayaknya nih. Gua kalau peringkat 1 0,1%. Kagak bakal lo, nggak tahu ya, nggak bakal lo. Kalau peringkat 2 mungkin dong. Kalau babak kelima kan main itu cuma 2 kali loh. Iya. Berarti artinya seenggaknya dari satu match harus menang. Harus menang. Peringkat 2 mungkin bisa, mungkin masih lah. Kalau peringkat 2 ya 50% lah. Tapi kalau peringkat 1 aduh. Kita Tapi gue yang tadi gue bilang, gue pede kalau misalnya timnas ketemunya Arab sama Irak. Oke. Lawan Arab bisa lah kita menang. di Arab langganan Piala Dunia dan kemarin Kita bisa menang di GBK menang ya. benar, tapi yang gue baca kemarin tuh katanya pemainnya udah nambah lagi, maksudnya ada pemain-pemain baru, dan kemarin dia Jepang 0-0 tuh di mana? Di Jepang. Jepang satu-satunya tim yang kalau nggak salah ya, satu tim yang berhasil mencuri poin di kandang Jepang di babak ketiga. Arab. Tapi kita harus belajar dari Vietnam sebelumnya kan di Piala Dunia sebelumnya Vietnam nahan Jepang loh. Oh iya. Iya di kandang Jepang iya. Vietnam. Kalau nggak salah. Coba cek. Ya udah kita nggak usah belajar kalau kita udah dibantai.